Selamat malam rekan-rekan mahasiswa ahli program ITL Trisakti. Selamat malam juga kepada Ibu dosen Siti Krisnawati. Sebelum memulai presentasi kali ini, kami mengajak rekan-rekan untuk bersama mengucapkan salam khas ITL Trisakti 97531, belajar, 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 sukses. sukses. Materi yang akan kami sampaikan hari ini adalah bagaimana penerapan dan peranan etika bisnis dalam bisnis transportasi. Selanjutnya, rekan saya akan memaparkan. Ya, Silakan rekan Dandar Muda Kusuma disampaikan materinya. ya baik. Kami dari kelompok 3, dari kelompok 10 pada pertemuan ketiga. Anggotanya yaitu saya sendiri dan Ramda Kusuma, kemudian ada rekan saya Romayoli Sianturi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan dan peranan etika bisnis dalam bisnis transportasi. Yang pertama yaitu ada pengertian. Di sini etika bisnis menurut Velasquez tahun 2005, etika bisnis merupakan studi standar moral dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Studi ini tidak hanya mencakup analisa norma, moral, dan nilai moral, namun juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan analisis tersebut ke beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha-usaha yang kita sebut bisnis. Kemudian pengertian transportasi menurut Miro tahun 2005 yaitu transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Klasifikasi etika. Di sini etika bisnis itu terbentuk dari yang pertama itu etika, kemudian ada etika khusus, etika sosial, etika profesi, kemudian terbentuklah etika bisnis. Selanjutnya itu ada prinsip etika bisnis. Yang pertama otonomi. Definisi dari otonomi ini adalah prinsip yang menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk penerapannya, contohnya yaitu pengaturan struktur organisasi yang dilengkapi dengan job description untuk masing-masing jabatan, sehingga karyawan bisa mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada kejujuran. Definisinya suatu sikap bahwa apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dikerjakan itu selaras. Untuk penerapannya, dalam hubungan kerjasama perusahaan transportasi dan pengguna jasa disepakati dalam perjanjian kerjasama adanya fakta integritas sebagai wujud pencegahan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, penerapannya perusahaan menempatkan auditor atau quality service untuk memastikan hal ini dijalankan dengan benar. Selanjutnya ada keadilan. Keadilan yaitu memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan aspek ekonomi, hukum, dan lainnya. Penerapannya, pada perusahaan jasa transportasi umum, pengguna diberikan pelayanan yang setara serta adil, baik untuk penumpang umum, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia. Selanjutnya, saling menguntungkan. Pengertiannya yaitu dalam berbisnis ditanamkan prinsip win-win solution, di mana setiap keputusan semua pihak harus diuntungkan. Untuk penerapannya yaitu dalam hubungan kerjasama perusahaan transportasi dan pengguna jasa, setiap penalti atau denda yang dibuat tidak boleh memberatkan pada satu pihak saja. Kemudian integritas moral.
Integritas moral yaitu tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan bisnis. Untuk penerapannya, dalam hubungan antara pengguna jasa transportasi dan perusahaan, diikat dalam perjanjian dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dalam periode kerjasama tersebut, pengguna jasa tidak diperbolehkan secara sepihak memutuskan kerjasama atau mengatur tarif tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Ya, sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.